Sebelum kita mulai ya pelajarannya, kita definisikan dulu, kita perjelas dulu tentang apa itu ya. Bahasa Inggrisnya lebih menarik untuk dibicarakan, yaitu engineering matematik ya. Bahasa Indonesianya mungkin matematika teknik, matematika rekayasa ya, atau apapun ya. Pada intinya kalau kita meninjau bahasa aslinya, engineering matematik ada dua hal, yaitu matematik dan engineering ya. Tentu tekanan utamanya adalah pada matematiknya. Kita sudah belajar matematika lama ya, sejak SD mungkin. Kita sudah mengerti matematika, hitung-hitungan pokoknya ya. Terus kemudian ini ada kata engineering ya. Apakah kata engineering itu menyebabkan matematik berbeda dengan matematika biasanya ya? Oke, mungkin saya akan menyajikannya sebuah diagram ya, yang saya buat berdasar pengalaman saya ya, bahwa engineering matematik itu yang membedakan dengan matematika biasa ya, dia memiliki prosedur yang khas ya dalam aplikasinya. Kalau dalam bentuknya yang lengkap seperti terlihat pada gambar ya. Jadi semua bermula dari adanya model fisik ya, model fisik atau fenomena fisik yang ditemui ya. Dan itu harus dianalisa, diselesaikan, ya, diinterpretasikan dan sebagainya model fisik tersebut. Itu titik awalnya ya. Kemudian kita ke jalur yang ke bawah ini ya. Untuk menganalisa, menginterpretasi model fisik itu dibuat model matematikanya ya. Ya, model matematika yang dibuat kemudian harus diselesaikan. Solving. Menyelesaikan model matematik itu ada tiga hal ya, yaitu mencari penyelesaian umum atau finding general solution, kemudian verifikasi general solutionnya tadi diverifikasi ya. Itu merupakan ciri khas matematika. Matematika itu kan bisa membuktikan kebenarannya hanya dengan matematika itu sendiri ya. Itu bedanya dengan ilmu yang lain. Jadi tanpa keluar dari matematika, kebenarannya itu bisa diverifikasi sendiri gitu ya. Kalau fisika dan sebagainya itu kebenarannya harus perlu ilmu yang lain gitu ya, statistik atau apa begitu. Kalau matematika tidak ya, dia bisa tidak perlu ilmu yang lain untuk menverifikasi kebenarannya. Dalam hal ini verifikasi di sini berbeda dengan yang di sini ya. Verifikasi di sini masih verifikasi matematika itu jawabannya ini general solution. Apakah general solution tadi benar ya? Jadi diverifikasi dengan model matematik yang dibuat ya. Jadi ini mungkin perlu saya kasih semacam catatan atau apa begitu ya. Bahwa verifikasi di sini yang dimaksud adalah yang ke sini ya. Jadi dengan tetap masih di dalam matematika, kita bisa membuktikan bahwa general solution yang kita ajukan tadi benar ya, dengan memverifikasi terhadap model matematik yang disusun. Oke, kemudian biasanya
kita ke kasus yang kita tinjau ya. Kasus khusus ini memerlukan apa yang namanya kalau pernah dengar ya, namanya boundary value problem ya. Boundary value ini nanti kalau PD parsial sangat kentara sekali ini ya. Kemudian yang kedua, initial value ya. Nah, jadi binding partial solution itu melibatkan dua hal ini. Mungkin pada persamaan yang sederhana, yang awal-awal tidak begitu terasa ya, bagaimana boundary value dan initial value itu menentukan jawaban kita ya. Nanti pada waktunya Anda akan tahu bahwa ini merupakan hal penting ya. Oke, kalau ini sudah ke sini terbukti ya sudah benar. Artinya jawabannya matematika itu sudah diverifikasi dengan pertanyaannya ya. Nah, dan ingat itu merupakan salah satu ciri khas dari matematika, bahwa matematika bisa menguji kebenarannya hanya dengan matematika itu sendiri ya. Tidak demikian dengan ilmu yang lain. Oke, ini dalam matematika engineering saja sudah memiliki prosedur yang khas ya. Kemudian diawali dengan model fisik. Dalam prakteknya ya, nanti model fisik itu harus diuji dengan eksperimen ya. Eksperimen mengikuti metode penelitian ya. Nanti desain eksperimen dan sebagainya, yaitu mengikuti pelajaran di metode penelitian ya. Pokoknya mengikuti eksperimen prosedur untuk mengecek atau menemukan jawaban-jawabannya. Dari eksperimen itu keluar hasil kan, result ya, hasil-hasilnya. Nanti hasil-hasilnya ini resultnya ya, kita bandingkan dengan jawaban dari model matematika ya. Biasanya yang dicek itu partial solution ya, bukan yang general solution atau yang mana. Jadi yang dicek adalah yang partial solutionnya ini ya. Kita bandingkan dengan hasil dari eksperimen ini. Hasil eksperimen kita bandingkan dengan partial solution ya. Maka kalau ini sudah terverifikasi, looping ini sudah membenarkan jawaban kita. Artinya model matematikanya sudah benar ya. Model matematika kita mewakili model fisiknya. Kalau tidak benar gimana? Kalau hasil dari eksperimen tidak memverifikasi hasil dari partial solution ya, seandainya begitu ya, kemungkinan yang salah bisa eksperimennya ya. Kita tidak membuat desain eksperimen yang benar ya. Kita tidak bisa mengeliminasi variabel-variabel yang seharusnya tidak terlibat dalam eksperimen gitu. Bisa juga model matematikanya yang salah gitu. Jadi kalau tidak terverifikasi ya kita harus mencari model matematika yang lain barangkali, atau eksperimennya yang salah gitu ya. Oke, ya, kalau ini sudah benar terverifikasi, general solutionnya biasanya diverifikasi dengan model matematika itu sendiri, ini sudah benar. Kemudian partial solutionnya kita bandingkan dengan eksperimen, resultnya sudah benar, maka prosedur ini sudah kita lalui dan model matematiknya itu sudah betul, berarti model matematik yang kita modelkan ya. Itu filosofi besarnya, dan itu akan kalau Anda nanti mempraktekkan dalam penelitian, mengerjakan sesuatu ya, hal ini akan selalu terulang-ulang ya.
prosedur seperti ini, baik dia ada eksperimen resultnya apa hanya di dalam matematika itu sendiri. Kalau sudah ini terbukti, apakah sudah selesai? Belum ya. Hasilnya harus kita interpretasikan ya. Biasanya ini interpretasi ini juga memerlukan keahlian khusus ya, dan ilmu yang cukup dari berbagai macam background ya. Terutama yang model fisik yang kita tinjau itu kita harus punya ilmunya yang cukup. Oleh karena itu hasil ini juga bagaimanapun masih berupa angka-angka, grafik-grafik dan sebagainya, itu harus diinterpretasikan supaya memberi kepada kita gambaran yang sebenarnya tentang model fisik itu sendiri ya. Itu adalah perannya atau bagaimana engineering matematik mengambil perannya ya dalam bidang engineering dalam hal ini ya. Model fisiknya tentu model fisik engineering. Oke. Tentu kita tidak akan berbicara luas sampai ke sini ya, tapi untuk matematika rekayasa atau matematika teknik atau engineering matematik ya, pembahasan dibatasi untuk yang warna yang ini ya, yang warna coklat muda ini. Jadi kalau boleh saya kasih tanda. Jadi engineering matematik ya hanya dibatasi di bagian ini ya pembahasannya. Oke. Begitu, mudah-mudahan ya ide tentang engineering matematik ini bisa ditangkap apa bedanya dengan matematika biasa ya, ada model fisiknya itu yang membedakan ya, dan prosedur matematika seperti ini biasa ya. Dalam prakteknya kalau kita benar-benar mengevaluasi model fisik ya, model matematiknya tadi dibandingkan dengan hasil pengukuran dari eksperimen. Langkah selanjutnya adalah interpretasi agar hasil yang kita peroleh baik model matematik atau hasil eksperimen itu memberikan kepada kita gambaran yang menyeluruh dan komprehensif tentang model fisik yang kita tinjau. Kita lanjutkan tentang diagram ini ya. Jadi sekarang kita sampai ke model matematika. Ya. Model matematika sebagian besar di engineering, bidang engineering, khususnya kalau teknik mesin ya, itu ada dalam bentuk persamaan diferensial ya. Kenapa begitu? Karena salah satu rumus dari dasar dari model fisik dari engineering itu kan persamaan Newton ya. F sama dengan MA ya, sederhananya kan gitu ya. A itu sendiri bentuknya adalah turunan dari V terhadap waktu ya kan. V itu sendiri sama dengan turunan dari jarak terhadap waktu ya. Gitu kan? Nah, sehingga dalam bentuk sederhananya ini adalah M D kuadrat S. Nah, ini dalam notasi Leibniz ya, tidak dalam notasi Newton ya, karena ini lebih mudah diikuti dalam notasi Leibniz. Atau kalau kita menuliskan dalam notasi Newton sama dengan ini ya, turunan kedua terhadap waktu ya. Itu.
Karena S sendiri, ya, apa itu persamaan dasar dari salah satu fundamental dari bidang engineering, yaitu hukum Newton, merupakan persamaan diferensial, ya. Oleh karena itu maka nanti model matematik yang ditemui, ya, itu sebagian besar di dalam bidang engineering itu dia akan berupa persamaan diferensial, ya. Baiklah, dan memang itulah yang akan kita diskusikan pada diskusi-diskusi atau kursus-kursus dari engineering matematika teknik atau matematika rekayasa, yaitu kita secara strictly set, ya, kita akan berbicara atau mendiskusikan tentang persamaan diferensial, ya. Namanya persamaan tentu ada tanda sama dengan, ya. Oke, kita diskusikan sedikit lebih lanjut tentang persamaan diferensial, ya. Secara definitif persamaan diferensial adalah suatu persamaan, jadi ada kata kuncinya, ada persamaan, tadi sudah saya singgung sebelumnya. Nah, kata kuncinya dia pasti berupa persamaan, artinya ada tanda sama dengannya, ya kan? Nah, persamaan artinya ada tanda sama dengannya. Terus kemudian yang melibatkan diferensial itu fungsi dan turunannya, ya. Turunannya ini karena diferensial, ya. Nah, turunannya ini karena itu namanya diferensial. Oke, ya. Nanti kita bicarakan lebih detail tentang persamaan diferensial dan turunannya. Oke. Berdasar variabel bebasnya ini kita mengelompokkan, ya. Ada persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial biasa bahasa Inggrisnya ini, ya. Ordinary differential equation, ya. Atau singkatannya ODE, ya, ini. Jadi kalau persamaan itu disebut persamaan diferensial biasa jika memiliki sebuah variabel bebas, ya. Variabel bebasnya cuma satu. Kemudian yang berikutnya adalah persamaan diferensial parsial, ya. Yakni, ya, variabel bebasnya lebih dari satu, ya. Oke, ya. Jadi ada partial persamaan diferensial partial differential equation, ya. Partial, ya. Differential equation. Ada dua itu dari jenis variabel bebasnya. Nah, kalau kita meninjau bedanya dari variabel bebasnya, kita tahu, ya, turunan itu bisa turunan pertama, turunan kedua, dan seterusnya, ya. Turunan tertinggi itu disebut urdunya, ya. Urdu adalah urdu adalah turunan tertinggi, ya. Kalau dia turunan 2 tertingginya maka disebut urdu 2. Kalau turunannya hanya turunan pertama berarti dy dx, gitu, ya. Variabel bebasnya y. Kalau tadi contoh sebelumnya yaitu tentang persamaan
Newton ya sebelumnya, hukum kedua Newton tadi kan turunan kedua dari S, variabel bebasnya S, variabel bebasnya T, variabel terikatnya S ya. Kalau lebih dari 2 ya, maka disebut persamaan diferensial urdu tinggi. Urdu tinggi ini lebih dari 2 ya, tetapi jarang. Berdasar pengalaman saya selama ini ya urdu tertinggi 2 ya, meskipun kadang-kadang ada yang memang yang urdu lebih dari 2, tapi sebagian besar memang urdu 2. Oleh karena itu ini dibedakan urdu 1, urdu 2, dan urdu tinggi. Selain itu ya, untuk urdu 2 ya, kita akan dengan mudah memahami urdu tinggi ya kalau kita lebih dulu memiliki pemahaman urdu 2 ya. Oleh karena itu pembagian ini ada yang mengatakan ya, pembagian kenapa dibagi urdu 2 kok tidak urdu 1 langsung urdu tinggi. Nah, paling tidak ada 2 alasan ya. Yang pertama, dalam aplikasinya ya, urdu 2 lebih banyak ditemui ya, paling tinggi urdunya sampai 2 di bidang engineering itu. Memang ada ya, saya tidak mengatakan tidak ada urdunya lebih dari 2, tetapi sebagian besar urdu tertinggi adalah 2 ya. Contohnya adalah persamaan Newton sebelumnya itu urdunya urdu 2, yaitu F sama dengan M dikalikan turunan kedua dari jarak terhadap waktu ya kan. Nah, itu memang alasan pertama adalah memang sebagian besar cuma sampai urdu 2, urdu tinggi ditemui tapi jarang. Alasan berikutnya yang lain kenapa ada urdu 2 dan urdu tinggi, kita akan mudah memahami urdu tinggi kalau kita bisa menyelesaikan urdu 2 ya. Jadi kita memandang urdu tinggi dari pengalaman kita di menyelesaikan persamaan diferensial urdu 2 begitu ya. Baik, jadi ada dari slide ini ada 2 hal yang perlu digarisbawahi, yaitu apa itu persamaan diferensial, yaitu suatu persamaan yang melibatkan suatu fungsi unknown ya, fungsi y, fungsi x gitu ya, y sama dengan fungsi x gitu ya, dan turunannya. Jadi ada fungsi anunya dan turunannya. Itu definisi persamaan diferensial. Dan kita bisa mengklasifikasikannya dalam ordinary differential equation, persamaan diferensial biasa, yaitu yang variabel bebasnya cuma 1, atau partial differential equation, yaitu yang variabel bebasnya lebih dari 1. Dari urdunya kita bisa membedakan atas urdu 1, urdu 2, dan urdu tinggi. Mungkin langsung ke contoh saja. Nah, contohnya adalah ini ya. Ini variabel bebasnya x ya. Berarti cuma 1 ya kan. Ini y fungsi x, ini pasti jawaban general solutionnya nanti y sama dengan fungsi x. Maka ini variabel bebasnya x, variabel terikatnya y. Karena itu ini adalah cuma 1 variabel bebasnya, yaitu x. Karena itu namanya persamaan diferensial biasa pasti ya. Sekarang urdunya 1 karena turunan tertingginya 1. Karena itu ini namanya persamaan ini. Persamaan berarti ada tanda sama dengan diferensial biasa karena variabel bebasnya cuma 1 yaitu x, dan dia urdu 1. Berikutnya, ini variabel bebasnya juga x saja ya kan, dan dia persamaan diferensial biasa karena itu urdu 2 karena turunan kedua ya, melibatkan turunan kedua di sini. Berikutnya yang ketiga, ini disebut dengan
persamaan diferensial parsial ya. Kenapa kok begitu? Karena ini memiliki variabel bebas 3 ya, yaitu X, Y, dan T. Ya. Karena itu ini disebut dengan persamaan diferensial parsial. Urdunya tertinggi adalah turunan kedua ya kan. Ini turunan kedua U terhadap T, turunan kedua U terhadap X, turunan kedua U terhadap Y. Selanjutnya yang keempat ini disebut dengan persamaan diferensial parsial Urdu 2 ya. Variabel bebasnya adalah X, Y, Z. Oke. Berikutnya ini meskipun sederhana persamaannya ini persamaan gelombang satu dimensi ya ini ya. Ini disebut dengan persamaan diferensial parsial Urdu 2 ya. Nah, karena dia variabel bebasnya adalah X dan T ya kan. Variabel terikatnya U dalam hal ini. Nah, dan dia Urdu 2 karena turunan tertingginya adalah turunan kedua ya. Demikianlah mudah-mudahan ya ada gambaran yang jelas tentang persamaan diferensial ya. Dan persamaan diferensial apa definisinya, yaitu persamaan yang melibatkan fungsi anu dan turunan-turunannya. Dalam hal ini anu itu Y dalam hal ini ya. Dalam dua persamaan, dalam hal yang 3 persamaan yang berikutnya, fungsi anunya itu adalah U ini, anunnya. Dan kita bisa mengklasifikasikan berdasarkan variabel bebasnya, maka dibedakan atas diferensial, persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Dan kita berdasarkan urdunya bisa kita bagi menjadi urdu 1, urdu 2, dan urdu tinggi. Kita lanjutkan membicarakan itu diagram ini ya. Saya ingin memberi contoh bagaimana kita melalui prosedur engineering matematik ya. Oke. Ini misalnya ada contoh seperti terlihat pada gambar, ini adalah sistem pegas dan massa ya. Pertama ada pegas ya, kemudian pegas dikasih beban ya, maka dia ada posisi keseimbangannya. Kemudian dari posisi setimbang ini ditarik dengan gaya sebesar F ke bawah, kemudian dilepas ya, maka sistem akan bergetar ya, bergetar bebas. Kita ingin mendefinisikan getaran bebasnya itu ya. Pertama mungkin kita harus meninjau sistem gaya-gaya ya. Dari diagram ini ya, perhatikan arah ke bawah adalah arah Y positif. Jika dia tereksitasi bahasa Inggrisnya sebesar Y ya, maka dia akan mendapat gaya ke atas akibat gaya pegas ya, gaya pegas ke atas besarnya sama dengan K perpindahannya ya, KY. Nah, dan sebenarnya ini ada beratnya kan, ini benda ini juga memiliki gaya berat sebesar mg kan. Maka kalau kita menuliskannya dalam hukum Newton 2 ya, tentu dalam hal ini F ya, sama dengan kita untuk kasus ini, untuk menyederhanakan persoalannya ya, kita anggap
KY jauh lebih besar, magnitudenya jauh lebih besar daripada MG ya. Nah, sehingga kita bisa menghiraukan gaya MG ini. Maka F sama dengan karena ini arahnya ke atas dan arah Y ke bawah kita anggap yang positif, maka ini sama dengan min KY ya. Oke. Sedangkan F adalah turunan kedua dari Y terhadap T ya. Ya kan, maka kita bisa menulis M turunan kedua dari Y terhadap T, MA kan sama dengan min KY ya kan. Atau kita bisa menuliskannya dalam bentuk M D kuadrat Y dt kuadrat sama dengan plus KY sama dengan 0 ya. Ini adalah model matematik untuk menggambarkan persamaan gerak dari sistem massa dan gas ya, dengan mengabaikan MG ya untuk dalam kasus ini, untuk memudahkan penggambaran. Kalau nanti dihitung ya silahkan ya, MG-nya dihitung sendiri, dimasukkan min KY plus MG harusnya gitu ya. Ini cuma menyederhanakan persoalan saja. Maka kita bisa menyelesaikan ya. Saya tulis saja di sini apa tadi? M turunan kedua dari Y terhadap T min KY ya, menjadi plus KY sama dengan 0 ya. Ini mungkin belum ya sekarang, belum waktunya. Kenapa kok jawabannya seperti itu? Ini saya kasih langsung saja, tidak saya jelaskan kenapa jawabannya seperti itu ya. Ini kita menggunakan persamaan karakteristik M lambda kuadrat ditambah K sama dengan 0 atau lambda sama dengan akar min K per M, atau sama dengan plus minus akar K per MI ya kan. Nah, kemudian jawabannya general solution dari akar-akar imajiner adalah E pangkat bagian real, dalam hal ini variabel bebasnya Y, variabel bebasnya T ya, real T, kemudian dikalikan A cos. Sekali lagi ini belum saya jelaskan kenapa jawabannya seperti ini ya, nanti saja. Tapi hanya memberi gambaran saja kepada mahasiswa. A cos akar K per M, variabel bebasnya T, ditambah B sin akar K per M T ya. Karena bagian realnya 0, maka ini saya tuliskan E pangkat 0 1 ya. E 0 kali T kan 0, berarti E pangkat 0 sama dengan 1, berarti tinggal yang di dalam tanda kurung, sama dengan A cos akar K per M T ditambah B sin akar K per M T ya. Ini adalah general solutionnya. Oke. Kalau kita kembali ke grafik diagram prosedur matematika ini, setelah kita menemukan general solution, maka kita memverifikasi langkah berikutnya.
verifikasi terhadap model matematik kita ya, jawab general solution. Tadi kita verifikasikan dengan model matematika kita ya. Kembali ke sini. Oke, maka warnanya kita ganti dulu. Kalau verifikasi ya kita turunkan di Y, GS, DT sama dengan turunannya cos min sin ya, berarti ini min A akar K per M, turunannya cos min sin, sudah minnya ke sini, sin akar K per M T. Ini kita mendapatkan K per M di sini karena dalil rantai atau chain rule ya. Jadi turunan dari variabelnya ini diturunkan lagi ya, pengalinya ini. Terus kemudian turunannya B sin adalah cos, berarti ini tinggal B pakai dalil rantai chain rule, ini kita turunkan lagi akar K per M kosinus akar per K per M T. Kita turunkan sekali lagi, maka akan ketemu B kuadrat Y turunan keduanya ya, turunannya dari sin adalah cos, berarti ini min A K akar K per M kalikan akar per K per M, ketemu ini ya. Terus kemudian sin turunannya cos akar K per M T. Turunannya cos min sin min B akar K per M dikalikan akar K per M, ketemu K per M sin akar K per M B ya. Oke, kita sudah sampai turunan kedua, itu yang kita perlukan. Kemudian kita masukkan ke persamaan model matematika kita ya, yaitu persamaan yang melibatkan fungsi anu Y dalam ini dan turunan-turunannya dari anu. Ini turunan kedua dari anu, yaitu Y-nya itu unknown-nya terhadap T ya, turunan keduanya. Kita masukkan ke PD soal M, kita kalikan turunan kedua min A kalikan K per M cos akar K per M T ya. Kemudian dikurangi B K per M kalikan sin akar K per M D ya. Kemudian ditambah KY, ditambah K, Y-nya adalah ini kan, inilah solusinya. Kita kalikan itu A cos akar K per M T plus B sin akar K per M T ya. Kalau kita masukkan ini ke dalam situ, sama dengan min AK cos akar K per MT dikurangi dikalikan M menjadi BK sin akar K per M T. Kemudian ini kita masukkan ke sana, ditambah AK cos akar K per M T plus BK sin akar K per M T ya. Tentu sama dengan 0 kan. Nah,
berarti terbukti sama dengan 0 di sini atau verified. Itu saya dalam hal ini menunjukkan bahwa matematika bisa menverifikasi kebenarannya sendiri ya. Oke. Jadi kita sudah mencari model matematik dari model fisiknya, yaitu sistem massa dan pegas ya, sudah ini kita lakukan. Kemudian kita juga sudah mencari general solution ya, solving, yaitu pertama mencari general solution. Yang kedua kita juga sudah memverifikasi, yaitu membandingkan general solution dengan model matematik ini dan sudah terbukti, sudah verified ya. Nah, itulah gambaran bagaimana engineering matematik diaplikasikan ya dengan model fisik, dalam hal ini adalah sistem massa dan gas. Kita akan memberikan contoh yang lain ya, yang menggunakan grafik ini ya, diagram ini ya. Misalnya adalah kita pengen mengaplikasikan hukum pendinginan Newton ya, Newton Cooling Law ya. Hukum laju pendinginan Newton itu bunyinya seperti ini ya. Laju perubahan suhu ya dari benda dengan temperatur T sebanding dengan perbedaan temperatur T dengan temperatur lingkungannya ya. Atau ini kalau dinyatakan dalam rumus, ini kan laju perubahan temperatur ya. Nah, ini temperatur ambien, temperatur lingkungan ya. Ini sebanding berarti dikalikan dengan suatu konstanta ya. Konstanta itu mungkin konstanta bendanya, juga mungkin konstanta benda cair cairannya ya. Tergantung benda yang ditinjau suhunya dan cairannya. Perlu pahami bahwa T ambient di sini dianggap konstan ya. Jadi kasus ini mungkin merupakan penyederhanaan yang untuk kasus-kasus yang ditinjau. Jadi misalnya kalau kita punya besi panas kemudian kita celupkan ke dalam seember oli, tentu tidak berlaku persamaan hukum pendinginan Newton karena temperatur olinya tentu akan naik saat kita mencelupkan besi ke dalam oli tersebut ya. Itu yang saat kita melakukan proses quenching itu ya, untuk pengerasan besi misalnya atau baja gitu ya. Maka ini akan berlaku jika contohnya kita punya besi sebesar butir kelereng, kemudian dipanaskan misalnya, kemudian kita celupkan ke dalam danau ya yang airnya banyak luar biasa, sehingga kenaikan temperatur hampir tidak ada di danau. Hal yang sama juga berlaku untuk kasus yang kita gambarkan ini ya. Jadi suatu pemanas dalam ruangan dimatikan 2 jam sebelum tidur ya. Anggap saat ini T sama dengan 0. Jadi 2 jam sebelum tidur itu dianggap T sama dengan 0. Dengan temperatur 72 derajat Fahrenheit ya. Saat T sama dengan 0. Saat dimatikan itu dianggap suhunya dianggap T sama dengan 0 dan suhunya sama dengan 72 derajat Fahrenheit. Panas ya, 72 derajat Fahrenheit. Dan saat pergi tidur, karena tadi 2 jam sebelum tidur, maka saat pergi tidur adalah T sama dengan
turun suhunya dari 72 derajat Fahrenheit menjadi 69 derajat Fahrenheit. Jadi ini kasus di negeri dengan 4 musim ya. Pada temperatur berapa ya, saat pagi tiba ya, nanti saat subuh katakanlah 8 jam kemudian dari saat tidur. Jadi kalau musim dingin itu tidurnya panjang-panjang ini. Ya, berarti ini tidur jam 9 ini sekitar, bangunnya nanti jam 5 ya. Ya, yaitu pada saat T10 itu berapa suhunya ya. Anggap temperatur udara luar ya berdasarkan weather report itu 0 derajat atau 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit ya. Bagaimana ini kita nyalakan pemanasnya apa enggak gitu ya. Ini suhunya sudah cukup panas, 72 derajat Fahrenheit. Nah, kasus ini bisa kita anggap seperti bola besi sebesar kelereng yang kita masukkan ke dalam danau ya. Karena temperatur bumi yang suhu yang kan bisa dianggap tidak terpengaruh dengan adanya panas di yang keluar ya dari ruangan kita. Oke. Maka kalau nanti 8 jam ya, karena ini kasusnya listrik itu kan kalau di luar negeri itu kan mahal ya. Jadi kita kalau musim dingin ya itu kita biasanya pakai pemanas ya untuk membuat ruangannya panas. Kalau AC pendingin tuh malah hampir tidak ada ya, jarang yang AC-nya berfungsi sebagai pendingin. AC-nya lebih berfungsi sebagai pemanas. Ya. Maka waktu jam misalnya tidurnya jam 9 ya, berarti 2 jam sebelum tidur jam 7 gitu ya. Habis maghriban itu jam 7 kalau musim dingin. Nah, dimatikan. Terus kemudian habis isya jam 9 mau tidur. Ya, isyanya kalau musim dingin jam 9 kira-kira. Ya tadi pas maghrib suhunya 72 derajat Fahrenheit. Sekarang mau tidur habis isya suhunya 69 derajat Fahrenheit. Ya ini pemanasnya perlu dinyalakan apa enggak ya. Kalau suhunya nanti jam 5 pas subuh itu tidak terlalu dingin ya sebaiknya nggak usah dinyalakan lagi ya pemanasnya biar menghemat listrik. Nah, kalau suhunya terlalu dingin ya daripada kita tidur dan harus bangun kedinginan menyalakan pemanas mungkin dinyalakan sekarang gitu ya. Oke, kita akan mencoba mengaplikasikan kasus ini menggunakan persamaan diferensial ya. Yang pertama tentu saja ini adalah hukum pendinginan Newton ya. Kemudian TA-nya kita ganti dengan 32 derajat Fahrenheit ya. Ini temperatur udara luar ya. Oke. Terus kita selesaikan, kita cari general solusinya ya nanti. Ini model matematikanya tadi. Kemudian kita selesaikan ya. Kita masukkan. Kemudian ini T kecil ini waktu, T besar ini adalah suhu ya. Ini separable differential equation, dt kecilnya bisa ke sana. Kemudian T-32 bisa ke bawah ya. Ini berarti variabelnya sudah terpisah antara T besar yaitu suhu dan T kecil yaitu waktu. Kalau sudah terpisah ya kita bisa mengintegralkan
suku di sebelah kiri sama dengan, dan suku di sebelah kanan sama dengan ya. DT ini kita bisa ganti dengan DT-32. Kok bisa begitu ya? Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan kok bisa begini. Karena turunannya T-32, DT besar -32 itu kan sama dengan DT besar dikurangi D32 ya. Nah, maka ini turunannya DT ya tetap DT, turunannya 32 ini kan 0 ya. Ya, berarti ini sama dengan DT. Ya kan? Berarti DT besar ini boleh kita ganti dengan yang saya lingkari ini. DT -32. Penyebutnya tetap pindah ke sini, terus KDT ke sana ya. Kita ingat integral dx per x ya sama dengan ln x kan. Ya, maka ini kalau x-nya kita ganti dengan T-32, maka menjadi ln T-32 ya. Terus kemudian integralnya KDT tentu saja KT plus C1 ya, konstanta. Nah, sehingga kita bisa, ya ini mungkin harus saya tulis agak panjang di sini ya. Ini, yang ini kok bisa sampai ke kesamaan berikutnya, itu E pangkat ln T-32 gitu kan, sama dengan E pangkat KT plus C1 ya, sama dengan E pangkat KT dikalikan E pangkat C1. Ini E pangkat C1 suatu konstanta juga, sama dengan C ya. Kita bisa mengganti konstanta E pangkat C1, kita bisa mengganti konstanta yang lain yaitu C dalam hal ini. E pangkat KT. Sedangkan E pangkat ln ya sama dengan ini sendiri ya. Sama dengan T-32. Sehingga ini T-32 sama dengan C E pangkat KT. Atau kita bisa memindahkan ke sana. T sama dengan 32 C E pangkat KT ya. Oke, ini general solutionnya kan. Langkah berikutnya apa? Setelah kita menemukan general solution, sekarang verifikasi, yaitu membandingkan general solution dengan PD soalnya. Ya, mudah ya. Kita turunkan ya. Turunannya ini ya mestinya nulisnya yang paling tepat menulisnya adalah seperti ini ya. DT sama dengan D kalikan 32 tambah CE pangkat KT. Sama dengan turunannya 32 0, turunannya CE pangkat KT ya KC E pangkat KT. Ya. DT kecil. Nah, makanya ini saya pindah ke sana menjadi DT besar per DT kecil sama dengan KCE pangkat KT ya. Oke. Soalnya adalah begini, maka kita masukkan T-nya kita ganti dengan bukan DT per DT kecil, kita ganti dengan KCE pangkat KT ya kan, ini. Terus K T-nya kita ganti dengan ini. Nah, T sama dengan, bentar ya, K K kalikan T-32 ya. Ya kan? Ya, T-nya kita ganti dengan 32 plus CE pangkat KT, ini T-nya ini.
Ya, dikurangi 32. Yang 32-nya saling menghilangkan, tinggal CE pangkat KT ya. Tentu benar ini persamaan ini. KCE pangkat KT sama dengan yang ini kan. Berarti ini sudah verified. Oke. Selanjutnya kita akan langkah berikutnya adalah mencari penyelesaian khusus ya, particular solution atau particular solution ya. Ada yang menyebutnya partial solution ya. Yaitu apa? T waktu suhunya sama dengan 0, kita tahu sama dengan 72 derajat Fahrenheit ya. Kalau kita masukkan T0 ya, T0 berarti T sama dengan 32 ditambah CE pangkat 0 berarti menjadi 32 plus C ya. 32 plus C ya, itu sama dengan 72 derajat Fahrenheit, sehingga kita tahu C-nya sama dengan 40. Kemudian kita masukkan ke T2, nah, ini mencari partial solution, berarti kalau T-nya sama dengan 2, T kecilnya waktunya, ini sama dengan T sama dengan 32 CE pangkat 2K ya. C-nya kita ganti 40 langsung. 32 ditambah 40 E pangkat 2K sama dengan 69 ya. Nanti dengan manipulasi matematika ya, maka kita akan peroleh ya, apa itu nilai dari K-nya. K-nya akan sama dengan ya ini ya, akhirnya nanti ya, maka ini manipulasi matematika biasa ya. Berarti ini 32 kan ke sana, 69 bagi 32 terus 40 ya. Ln E pangkat 2K ya. Mungkin saya harus jabarkan ya biar mudah diikuti. E pangkat 2K sama dengan 69 kurang 32 kurang 40 ya. Kalau kita len kan yang sebelah kiri kan len 2K ya. Len E pangkat 2K kan sama dengan 2K. Sama dengan len-nya ini. Len. Nah. Itu. Nah, maka K sama dengan setengah len ini ya. Kalau kita hitung ketemu min 0,03898. Sekarang kita menjawab pertanyaan, perlukah kita menyalakan pemanas saat kita mau tidur ya, karena T10 artinya 8 jam setelah tidur ya, akan sama dengan kita masukkan persamaannya 32 ya, ini ditambah C-nya 40 ya, ini C-nya, kemudian E pangkat K-nya adalah min ini, terus T-nya 10 berarti menjadi min 0,3898 ya. Kalau dihitung nanti angkanya adalah 59,09 derajat Fahrenheit. 59,9 itu agak dingin ya. Sekitar berapa? 15 derajat Celcius lah. Tapi 15 derajat Celcius itu malah enak ya untuk tidur, dengan menarik selimut tebal saja akan terasa nikmat tidurnya dengan 15 derajat Celcius ya. Oke. Berarti kita bisa memutuskan apakah kita perlu menyalakan pemanas apa tidak untuk kasus kita ya. Itu jawabannya. Kita juga bisa menginterpretasikannya dalam bentuk grafik ya. Seperti ini. Oh aduh, temperaturnya seperti ini.
fungsi temperatur terhadap waktu ya. Ya, nanti 10 jam itu ada di sini ya. Yang berapa tadi ya? Nah, mungkin kalau tidurnya lebih dari 10 jam, gimana? Waduh, ini hampir 0 derajat ya, berarti perlu dinyalakan. Tapi ya masa orang tidur lebih dari 10 jam, itu lebih dari 8 jam ya. Ya, ini adalah profil suhunya ya. Nah, kita lihat bahwa kalau suhunya 0 derajat Celcius di luar, sampai kapanpun ya akan mencapai 0 derajat ya. Ini saya rasa ini lebih dari 32. Itu interpretasi yang lain ya. Oke, kalau tidurnya kurang dari 8 jam ya tambah nggak apa-apa ya. Begitu kira-kira, mudah-mudahan dengan gambaran yang kedua ini lebih bisa dipahami lagi tentang bagaimana suatu engineering matematik berperan dalam kehidupan kita, khususnya dalam bidang engineering. Baik ya, kita sudah membicarakan grafik ini dan mendiskusikannya dengan cukup komprehensif ya. Kita juga sudah memberi contoh-contoh bagaimana ya, model fisik menjadi model matematik, kemudian kita selesaikan, kita peroleh general solution kita bandingkan dengan model matematik yang kita susun ulang, yaitu namanya verifikasi. Juga kita menentukan penyelesaian khususnya, yaitu partial solution untuk kasus kita ya. Kita sudah memberi contoh, yaitu yang pertama adalah sistem getaran massa pegas ya. Perhatikan pada contoh yang diberikan ya. Gaya yang kita hitung adalah hanya gaya arah akibat pegas ya, ke arah atas, yaitu KY besarnya. Sedangkan gaya akibat massa ke bawah, yaitu MG, tidak kita perhitungkan ya pada contoh sebelumnya. Bagaimana ya, kalau gaya MG ini harus juga diperhitungkan ya. Silahkan dicari jawabannya ya. Zaman sekarang kita mudah ya mencari jawaban seperti itu, banyak informasi tersedia. Berikutnya untuk kasus hukum Newton 2 ya, kita menganggap TA-nya tidak berubah dengan turunnya suhu dari sistem yang kita tinjau, dalam hal ini ruangannya. Hal itu tentu tidak berlaku jika suhu yang turun akibat lingkungan itu volumenya tidak sangat berbeda jauh ya. Maka TA-nya akan naik dengan turunnya suhu akibat terpapar dalam lingkungan yang lebih dingin itu ya. Bagaimana? Kalau temperatur ambien juga naik ya. Sekali lagi ini adalah tugas untuk tidak usah dikumpulkan, sebagai bahan renungan saja ya bagi mahasiswa, dan silahkan dicari jawabannya ya di berbagai informasi yang tersedia di jagat maya ya. Begitu kira-kira pembahasan tentang bagaimana engineering matematik mengambil perannya dan bagaimana SOP-nya dari engineering matematik diterapkan.